Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Nah, kita ada di minggu-minggu menuju hari Pentakosta. Jadi kalau kita pernah dengar tentang istilah Pentakosta, Pentakosta itu sebenarnya hari raya orang Yahudi, ya. Hari raya orang Yahudi, tapi secara khusus Pentakosta buat orang Kristen adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Hari di mana gereja itu lahir. Ya, gereja itu lahir dan dimulai di hari Pentakosta. Jadi buat orang Yahudi sama buat orang Kristen, Pentakostanya tuh beda, oke? Buat orang Yahudi sama orang Kristen, Pentakostanya beda. Mungkin mereka sebutnya Pentakosta gitu ya, tapi sebenarnya cara merayakannya berbeda. Buat kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita sedang menuju ke hari-hari itu, kita akan memperingati hari-hari tersebut, kurang lebih di minggu yang ketiga. Nah, mungkin juga tadi teman-teman ada dengar pengumuman tentang Holy Spirit Night yang akan diselenggarakan di hari Selasa, Rabu, Kamis, 2 minggu lagi ya, 14, 15, dan 16. Jadi itu nanti akan ada ibadah di Menara Doa lantai 7, pukul 7 malam, tanggal 14, 15, 16. Bukan minggu ini ya, tapi minggu depannya lagi. Dan saya berharap kita semua bisa hadir sama-sama di Menara Doa untuk kita juga minta Roh Kudus kembali memenuhi setiap kita. Nah, terus minggu depan, di hari Kamis, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadahnya kita gabung semua ke ibadah umum, jadi semua nanti kita ibadahnya di gedung sebelah di main hall. Yang mengerti katakan amin? Oke. Nah, apa sih yang terjadi antara hari di mana Yesus bangkit sampai hari di mana Yesus naik ke surga? Jadi kalau kita urut-urutkan, sebenarnya ada urutannya. Yesus mati di kayu salib, itu Jumat Agung. Oke, terus Yesus bangkit dari kematian, itu Minggu Paskah. Oke. Lalu setelah itu Yesus selama 40 hari menampakkan diri berulang-ulang ke hadapan murid-murid. Baru setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan itu yang diperingati dengan nama Pentakosta. Nah, jadi hari ini dan minggu depan kita tuh bakal bahas dengan tema atau series yang sama, judulnya Road to Pentecost. Ya, apa sih yang terjadi antara hari Yesus bangkit sampai akhirnya Roh Kudus tuh dicurahkan. Kita perlu sama-sama belajar. Kita akan lihat ayatnya berikut ini. Dan itu tercatat di Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Oke, nah ini adalah kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul dan kitab Lukas itu ditulis oleh murid Yesus, yaitu Lukas. Jadi Lukas menulis kitab Lukas dan menulis kitab Kisah Para Rasul. Oke, nah ternyata Lukas ini menulis 2 kitab dan ternyata 2 kitab ini saling bersambung. Lukas menulis kitab ini dan menulis kitab Lukas untuk seseorang yang namanya Theophilus, oke? Coba sama-sama katakan Theophilus. Nah, jadi dia tulis kitab itu tuh ada tujuannya, ada orang yang dia tuju, ada pembacanya pada zaman itu. Dan nama orangnya adalah Theophilus. Di kitab Lukas ditulis begini, Lukas 1 ayat 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi di kitab Lukas, pasal yang pertama ayat yang ketiga, panggilan Theophilus itu adalah high excellent, ya, Theophilus yang mulia. Jadi orang-orang nih yang sekarang melihat kitab Lukas dan Kisah Para Rasul ini meyakini Theophilus ini adalah seorang yang punya high ranking as a Roman official. Jadi ini bukan orang biasa, karena dipanggilnya yang mulia, ya. Berarti dia kemungkinan besar adalah pejabat tinggi dari pemerintah Romawi yang pada saat itu sedang menjabat. Jadi ternyata di antara pemimpin-pemimpin Romawi yang sedang menjajah Israel, ada orang-orang yang
diinjili oleh Lukas melalui surat kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi edisi pertama, part yang pertama itu kitab Lukas, lalu edisi yang kedua, part yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan yang menariknya, Theophilus ini juga berarti love by God atau friend of God. Jadi kata Theophilus ini selain diyakini dia adalah seorang pejabat penting orang Romawi, tapi juga memiliki arti sebagai yang dikasihi Tuhan atau sahabatnya Tuhan. Nah, apa sih pentingnya ngebahas si nama Theophilus ini? Memang Lukas pada saat itu menulis kitab ini buat Theophilus, orangnya ada beneran. Tapi kalau kita lihat dari namanya, ternyata Theophilus itu artinya orang yang dikasihi Tuhan, loved by God or friend of God. Jadi selain Lukas menulis buat orang itu, Lukas juga menulis cerita ini untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu kita semua. Amin. Because all of you here loved by God. Amin. Setiap kita yang ada di tempat ini dicintai Tuhan. Setiap kita yang ada di tempat ini disebut sahabatnya Tuhan. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Yesus mati di kayu salib untuk memberikan nyawa, berarti kamu dan saya dianggap sebagai sahabat-sahabatnya. Yang mengerti boleh katakan amin. So we are the friend of God. Jadi kitab ini memang juga ditujukan buat pembaca hari ini. Ya, gak cuma kitab ini, tapi semua kitab, tapi secara spesifik karena ada istilah Theophilus ini. Nah, yuk kita lihat apa yang terjadi. Dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, hari ini kita akan fokus melihat dua hal ini. Apa yang terjadi di antara hari kebangkitan Yesus sampai hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di situ ditulis ada dua hal. Yang pertama, yang dikerjakan oleh Yesus, katakan dikerjakan. Dan yang kedua adalah yang diajarkan oleh Yesus. Katakan diajarkan. Jadi ada yang Yesus kerjakan, ada yang Yesus ajarkan, ya. Selama kurang lebih 40 hari dari Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga, Yesus itu mengerjakan sesuatu dan mengajarkan sesuatu. Nah, kita akan mulai dengan apa sih yang Yesus kerjakan. Next. Nah, ini yang Yesus kerjakan. Masih di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 ya. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, perhatikan, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kita sekarang fokus dulu sama apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari. Di sini ditulis, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Maksudnya menunjukkan diri adalah dia tuh hadir secara fisik di hadapan murid-murid. Dia kan mati di kayu salib. Dan murid-murid tahu, wah Yesus kita, guru kita nih mati di kayu salib dengan cara yang brutal. Terus dikubur. Tapi di hari yang ketiga, mayatnya Yesus hilang. Lalu tersebarlah berita kalau mayatnya ini sebenarnya dicuri sama murid-muridnya. Dan orang-orang Romawi yang menjaga kuburan Yesus pada saat itu dibayar atau disuap ya untuk menyebarkan hoax ini. Nah, pada saat itu murid-murid pun kan bingung kan, siapa juga yang ngambil? Mereka juga nggak ngambil, mereka juga nggak mencuri, tapi memang mayatnya nggak ada. Tapi di banyak kesempatan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya. Jadi Yesus secara random nih tiba-tiba ada dua murid yang lagi berjalan menuju Emmaus. Tiba-tiba Yesus tuh barengin dua murid tersebut. Terus ngobrol-ngobrol di jalan, tapi dua murid ini nggak sadar kalau itu Yesus. Sampai akhirnya mereka ngobrol, duduk makan, pas mereka pecahkan roti, tiba-tiba mata mereka baru terbuka dan mereka baru sadar itu Yesus. Pas mereka sadar, Yesusnya hilang. Ya, Yesusnya hilang. Terus setelah itu, pernah satu kali mereka sedang ada dalam sebuah ruangan dan di situ dicatat pintunya juga terkunci. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of Jewish leaders. Jadi mereka tuh ada di sebuah ruangan, kunci pintu karena takut sama pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Ibaratnya mereka berpikir gini, guru kita aja udah disalibkan, jangan-jangan setelah ini giliran kita bakal ditangkap.
Akhirnya mereka ngumpet. Tiba-tiba Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Tiba-tiba Yesus ada di ruangan itu padahal pintunya dikunci. Terus Yesus bilang, "Damai sejahtera ada padamu." Nah, lihat ya, Yesus secara berulang-ulang menampakkan diri. Bahkan di ayat berikutnya, next, dikatakan begini. Ini dicatat oleh Paulus. Paulus ini gak pernah lihat Yesus sebenarnya secara fisik. Ya, tapi setelah Yesus naik ke surga, Paulus mengalami sebuah spiritual encounter. Nah, di situ akhirnya Paulus juga berteman dengan murid-murid Yesus yang pernah hidup bersama Yesus secara fisik. Nah, terus pastinya nih, Paulus tuh dapat cerita dari murid-murid Yesus. Ini salah satunya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Petrus, ya. Kefas ini Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, masih hidup sampai kitab Korintus ini ditulis. Jadi bayangin Yesus tuh gak cuman munculnya di hadapan 2 orang, 1 orang, sekelompok orang. Yesus juga menunjukkan dirinya kepada lebih dari 500. Jadi makanya kalau ada orang yang bilang begini, Yesus tuh gak bangkit lah, mungkin murid-muridnya saking sedihnya mereka jadi halusinasi. Terus mereka ngelihat, Yesus. Terus tiba-tiba Yesusnya hilang. Kan memang kejadiannya kayak gitu ya. Lagi jalan di Emmaus, duduk makan, terus pas mereka sadar Yesusnya hilang. Jadi mungkin orang berpikir, saking sedihnya lu pada halu ya. Tapi gak mungkin halu 500 orang bareng-bareng. Yang mengerti katakan amin. Jadi di situ Yesus ngapain sih sebenarnya? Dia try to convince atau meyakinkan dengan bukti real bahwa dia hidup. Oke? Coba lihat next. Memang apa pentingnya sih kalau Yesus tuh nunjukin dirinya supaya murid-muridnya percaya kalau Yesus itu udah bangkit dari kematian. Nah, ini yang Yesus kerjakan. Ada 2 hal yang menunjukkan apa sih pentingnya kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah, nah, kita lihat dulu ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Dari kata dan sampai kita. 1, 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi perhatikan, menurut Roh Kudusnya dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus dari orang mati menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Ya, Yesus bangkit dari kematian menunjukkan sesuatu. His resurrection reveal his godliness. Karena gak ada nih yang bisa mati, terus dia udah prediksi 3 hari lagi bakal bangkit. Kalau kecuali dia memang Tuhan yang berkuasa atas kematian itu sendiri. Karena itu pada saat Yesus bangkit, Yesus sebenarnya lagi mereveal identitasnya kalau aku ini adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau teman-teman baca Alkitab terus ketemu tulisan anak Allah, jangan berpikir Allahnya menikah terus punya anak. Oke? Anak Allah, kenapa disebut anak Allah? Karena buat orang Yahudi, kalau seseorang bilang anak Allah, dia tuh lagi bilang gini, aku adalah Allah itu sendiri. Sebenarnya gak perlu jadi orang Yahudi untuk ngerti ini. Kalau kamu lihat tangga nih, tadi tangga lantai 1 ke tangga lantai 2. Itu kan ada banyak anak tangga, betul? Apakah tangganya menikah? Terus punya anak? Bidannya siapa? Kan enggak kan? Tapi anak tangga artinya tangga itu sendiri. Anak sungai ya sungai itu sendiri. Anak kunci itu sendiri. Jadi kalau kalian lagi baca Alkitab terus ketemuin anak Allah, Yesus tuh lagi bilang aku adalah Allah. Makanya waktu Yesus bilang dia anak Allah, gak heran ya, orang Farisi, ahli Taurat tuh pada marah dan bilang dia menghujat Allah. Karena mereka ngerti, wah dia lagi menyamakan dirinya equal with God. Enak aja, penghinaan gitu ya. Padahal memang dialah. Dan kalau Yesus gak bangkit, ya dia bukan Allah, betul gak? Berarti dia bukan Tuhan. Tapi karena dia bangkit, dia nunjukin, hey, kematian aja gak bisa menahan hidupku. Karena aku yang nentuin. Semua kehidupan dan kematian ada di bawah otoritas dari Tuhan itu sendiri. Jadi hari ini perhatikan, kalau kamu kenal Yesus, please don't take it for granted ya.
Amin. Kalau hari ini kamu kenal Yesus, kamu tuh kenal Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Jangan pernah kamu tinggalkan Yesus untuk hal yang sangat-sangat sepele. Gara-gara pasangan hidup, kamu tinggalin Yesus, kamu tinggalin Tuhan pencipta langit dan bumi demi pasangan hidup. Padahal yang memberi hidup adalah Tuhan itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang benar-benar kenal siapa Yesus dan percaya kalau dia adalah Tuhan, gak mungkin dia bisa tukerin pribadi yang begitu berharga ini sama sesuatu yang tidak berharga. Amin. Entah itu jabatan, entah itu pacaran, entah itu dosa-dosa lain. Kalau kamu tahu betapa hebatnya Yesus dan dia adalah Allah itu sendiri, kamu juga pasti punya rasa secure untuk masa depanmu. Amin. Karena Allah berkuasa atas hidup kita hari ini dan hidup kita yang akan datang. Nah, selain Yesus bangkit menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan, apalagi sih yang terjadi? Firman Tuhan bilang begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus nggak bangkit nih, kita semua masih dalam keadaan berdosa. Makanya Yesus harus nunjukin dirinya berulang-ulang sampai lu percaya gitu. Si murid-murid ini sampai beneran nih Yesus, apa gua yang halu? Terus sampai salah satu muridnya Thomas disuruh mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang berlubang paku supaya kamu benar-benar tahu ini aku, I'm real, I'm alive. Aku udah bangkit dari kematian. Karena kalau enggak, berarti kamu masih hidup dalam dosa. Karena kalau enggak, berarti dosamu belum diampuni. Lah kalau dosamu belum diampuni, ya berarti apa gunanya kamu percaya sama Yesus? Dia jadinya bukan juru selamat dong. Makanya dia harus bangkit dan memastikan murid-muridnya itu percaya kebangkitannya itu. Karena dengan demikian kita dosanya diampuni, hidup kita dibenarkan. Perhatikan yang ayat bahasa Inggris di bawah. He was delivered over to death for our sin. Dia diserahkan kepada kematian gara-gara dosa kita. And was raised to life for our justification. Jadi dia diserahkan, mati di kayu salib gara-gara bayar dosa kita. Ya mengerti katakan amin. Tapi setelah itu dia juga dibangkitkan dari kematian supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Bahasa Inggrisnya justification. Dibenarkan. Jadi Yesus yang dianggap salah, kita yang mestinya terima hukuman malah dibenarkan. Yesus yang disalahkan dan harus nanggung hukuman. Kalau Yesus nggak bangkit, kita dalam keadaan masih salah. Dan kalian tahu nggak sih, gara-gara kita dibenarkan, firman Tuhan bilang gini, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Makanya nggak heran doa orang percaya nih, doa orang yang percaya Yesus kalian, sangat besar kuasanya. Kenapa? Karena di mata Tuhan posisi kalian itu adalah benar. Amin. Di mata Tuhan nih, waktu Tuhan lihat kita, Tuhan tuh lagi lihat Yesus. Amin. Karena kita ini berdosa, Yesus ambil tempat kita, tanggung dosa kita. Jadi kita kayak tukeran tempat. Jadi pas Yesus lihat kita, pada saat Tuhan lihat kita, Tuhan tuh lihat Yesus yang tidak bercacat celah. Pada saat Tuhan melihat Yesus di kayu salib, di situ Yesus makanya dikatakan dia bilang begini, Eli Eli lama sabaktani, Bapakku kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Kenapa pada saat itu seakan-akan Bapak tuh nggak bisa bersama dengan Yesus? Karena pada saat itu Yesus sedang menanggung semua dosa kita. Jadi pada saat Bapak lihat Yesus dari surga, yang dia lihat adalah dosa. Dosa siapa? Kita. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus hari ini, kamu tuh sudah dibenarkan, dosamu diampuni, hidupmu dibenarkan. Waktu kamu berdoa, doamu penuh dengan kuasa. Amin. Jadi kalau ada nih teman kampusmu atau kantormu yang perlu didoakan, jangan kamu ragu. Amin. Doain deh. Kalau mereka minta apa lagi? Gas. Oke? Doain. Karena doa orang percaya penuh dengan kuasa. Bahkan kalian percaya gak sih? Di lingkungan kita ini, most of them believe kalau orang Kristen itu doanya powerful. Ya, kau pernah dengar kok kesaksiannya. Sampai ada orang yang doain dong. Padahal dia bukan Kristen, tapi dia minta orang Kristen yang doain. Karena dia tahu orang Kristen manggil Tuhan itu Bapa. Dekat banget sama Tuhan.
Jadi mereka punya iman, bahkan kadang lebih dari iman kita. Ngerti gak sih? Kadang kita nih masih ragu sama Tuhan. Tapi orang gak kenal Tuhan Yesus, yakin kalau orang Kristen yang doa, ini beda. Karena hubungan mereka seperti bapa dan anak. Karena di mata Tuhan kita tuh benar posisinya. Nah, jadi balik lagi, Yesus perlu nunjukin dirinya sama murid-muridnya selama 40 hari berulang-ulang supaya apa? Supaya murid-muridnya yakin kalau dosa mereka sudah diampuni, hidup mereka sudah dibenarkan. Dan ini logikanya seperti ini. Next. Coba lihat ya, mungkin ada yang kalimatnya nggak terlalu jelas, aku bacain aja. If Jesus did not rise from the dead has power over him and defeated him. Jika Yesus nggak bangkit dari kematian, itu berarti kematian punya kuasa atas Yesus dan kematian mengalahkan Yesus. Make sense? Amin. Terus jika kematian punya kuasa atas Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke? Jika Yesus bukan Tuhan, dia nggak bisa memberikan korban penghapus dosa untuk kita semua. Jika Yesus tidak bisa memberikan korban penghapus dosa buat kita, berarti dosa kita nggak dihapuskan. Dosa kita belum sepenuhnya ditebus, kita masih berdosa. If my sins are not completely paid before God, then I am still in my sin. Kalau dosaku belum diampuni, berarti aku hari ini masih orang berdosa. Therefore, if Jesus is not risen, he is unable to save. Makanya kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak mungkin selamat. Yang mengerti boleh katakan amin. Dan gini, kita seringkali percaya Yesus mati di kayu salib, tapi kita jangan-jangan juga ragu Yesus itu bangkit atau enggak. Tapi hari ini menjelang Pentakosta, apa yang Yesus lakukan? Yesus menjumpai murid-muridnya. Ini doa Koko. Koko berdoa sampai di hari Pentakosta, Yesus menjumpai kamu. Amin. Entah kamu mungkin lagi berbeban berat, lagi ragu sama Tuhan, lagi apatis, lagi gak peduli kayak sama Tuhan. I pray God encounter you. Supaya kamu tahu dia bangkit. Dia gak mati selamanya. Dia hidup supaya dosamu diampuni, dosaku diampuni. Supaya kamu dalam posisi dibenarkan. Amin. Dan kalau kamu dibenarkan, doamu penuh dengan kuasa. Makanya orang yang percaya Yesus sudah bangkit, dia punya iman saat berdoa. Dia bukan cuma sekedar berdoa, terus habis itu ketakutan dan ragu sama doanya sendiri. Tapi orang yang percaya sama Yesus sudah bangkit, waktu dia berdoa, dia punya iman. Dia percaya Tuhan sanggup menjawab jauh lebih dari yang didoakan. Amin. Nah, itu yang Yesus kerjakan. Next. Nah, yang kedua nih, sekarang yang kedua, part yang kedua. Tadi kan ada yang Yesus kerjakan, ada yang Yesus ajarkan. Jadi selama 40 hari, selain Yesus menampakkan diri berulang-ulang untuk make sure ke murid-muridnya kalau mereka tuh percaya aku bangkit, Yesus juga ternyata pas ketemu mereka, Yesus tuh ngajarin sesuatu. Dan mereka pasti diajarin berulang-ulang. Apa sih yang diajarin? Coba baca sama-sama kalimat yang di bold, 1, 2, 3. Berbicara kepada mereka tentang, jadi Yesus selama 40 hari, di momen dia bangkit sebelum naik ke surga, dia ketemu murid-muridnya, ada yang diomongin, ada yang diajarin. Dan yang diajarin adalah tentang kerajaan Allah. Nah pertanyaannya gini, apa sih kerajaan Allah? Ini bukan pesan yang baru, karena kalau kita lihat di ayat berikutnya, next lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini sebelum Yesus mati ya. Jadi selama Yesus melayani bareng murid-muridnya, ini yang Yesus lakukan. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau ini momen Yesus mati nih, sebelum Yesus mati pun, dia kemana-mana selalu memberitakan Injil kerajaan Allah. Terus setelah dia mati dan bangkit, nanti dia akan naik ke surga, selama 40 hari, dia juga ketemu murid-muridnya ngebahas tentang ini. Injil kerajaan Allah. Jadi ini adalah sebuah pesan yang konsisten dari sejak Yesus ada, melayani, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, bahkan sebelum dia naik ke surga. Dia selalu ngomongin sama murid-muridnya tentang Injil kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa sih Injil kerajaan Allah? Next. Gospel of God's Kingdom, Lukas 17, ayat 20-21, Yesus pernah bilang begini,
The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is, there it is, because the kingdom of God is in your midst. Apa sih maksudnya? Kebanyakan dari kita mungkin nggak ngerti karena kita bukan orang Yahudi. Jadi kenapa sih orang Yahudi itu sangat akrab dengan istilah kerajaan? Karena mereka punya satu nubuatan. Suatu hari akan ada raja Yahudi dari keturunan Daud yang akan membebaskan bangsa ini dari segala masalah politik. Dan mereka menantikan pribadi itu, dan mereka bilang pribadi itu namanya, sebutannya adalah Mesias. Dan mereka menanti-nantikan mana nih, raja keturunan Daud, the future Jewish king katanya, yang akan membawa bangsa ini merdeka dari Romawi gitu ya, dan pokoknya memperbaiki segala keadaan bangsa yang teruk ini gitu. Dan tahu nggak, sampai hari ini mereka tuh masih menantikan that king, ya. Dan pada saat Yesus ada di momen itu, Yesus sebenarnya adalah Mesias yang dinanti-nantikan mereka. Tapi mereka pikir Yesus itu harusnya kalau memang dia Mesias, dia akan datang dengan leadership yang kuat secara politik. Tapi ternyata Yesus tidak datang untuk membawa reformasi politik. Yesus datang untuk membawa reformasi secara spiritual, not political. Makanya orang pada nggak suka. Kok gini? Masa dia ngaku-ngaku dia Mesias? Nggak gini nih. Di pikiran mereka tuh kerajaan, kerajaan. Kalau kalian dengar kata kerajaan, pasti di bayangan kita tuh ada raja yang powerful, naik kuda. Ini Yesus naik apa? Masuk ke Yerusalem, naik keledai. Jadi di gambaran mereka bertolak belakang. Kerajaan tuh biasanya berbicara tentang satu teritori, betul nggak? Kerajaan, aku ada di kerajaan United Kingdom, kerajaan Inggris. Jadi kamu masuk ke situ, kamu akan lihat tulisannya. Kamu ada di wilayah otoritas kerajaan Inggris. Cara berpakaian, ada rakyatnya, ada rajanya, ada protokolernya, ada prajuritnya dan segala macam lainnya deh. Itu di mindset orang tentang kerajaan. Tapi ternyata Yesus datang dan memberikan pemahaman yang berbeda tentang what is the kingdom of God. Nah, dari bahasa aslinya, kata kingdom itu diambil dari bahasa Aram. Bahasa Aramaik itu bahasa orang Ibrani pada saat itu. Diambil dari kata malkut, ya. Aku bacain bahasa Inggrisnya dulu. Malkut refers primarily not to a geographical area or realm, nor to the people inhabiting the realm, but rather to the activity of the king himself, his exercise of sovereign power. Jadi di sini ternyata dijelaskan waktu Yesus bilang kata kerajaan, dia tuh nggak lagi bicara tentang lokasi geografis. Ya, kerajaan Batam gitu ya, dari Batam Center sampai Barelang. Dia nggak lagi ngomongin soal lokasi geografis. Dia lagi bicara tentang aktivitas di mana dia berdaulat. Dia otoritas tertinggi yang ada di situ. Jadi dimanapun tempatnya, dia otoritas tertinggi dalam hidup kita. Next. Nah, makanya ada ayat bilang begini. Guys, ini memang agak susah, tapi percayalah, ini penting. Lalu Yesus memandang murid-muridnya. Ini khotbah di bukit nih, Sermon on the Mount. Kalau ingat Jesus Effect, kita pernah bahas ini. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bayanginlah, gua miskin, terus dibilang saya yang punya kerajaan Allah. Apa sih maksudnya? Pada saat itu, orang-orang Israel memang dalam keadaan miskin karena dijajah sama Romawi. Dan Tuhan bilang begini, blessed are the poor in the spirit. Berbahagialah kalau mereka ngerasa miskin gak cuma secara jasmani, tapi juga secara rohani. Mereka sadar kalau mereka tuh gak bisa dan gak punya apa-apa kecuali Tuhan. Blessed are the poor in the spirit. Karena kebanyakan dari antara kita tuh merasa kita masih punya sesuatu yang kita bisa andalkan. Makanya kita gak gitu-gitu banget sama Tuhan. Ya, honestly speaking, kita ngerasa I have something kok. Gue gak usah terlalu all out sama Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang
tahu dirinya miskin secara rohani, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kalau nggak karena Tuhan selamatkan, kalau nggak karena Tuhan tolong, gue nggak bisa apa-apa. Nah kalau kita nggak sadar itu, kita nggak akan pernah ngerasa perlu untuk masuk dalam kerajaannya. Dan di sini Yesus tuh nggak lagi bicara teritori, Yesus tuh lagi bicara keadaan spiritual yang miskin. Dan dia mau jadi raja atas kehidupan orang-orang ini. Next. Contoh lain, waktu dia lagi ngobrol sama Nikodemus, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau kamu nggak born again, kamu nggak lahir baru, nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi ini kerajaan apa sih gitu ya? Harus lahir baru apa lagi nih kok? Lahir baru tuh artinya kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perhatikan kata ini ya, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya menjadikan Yesus bukan cuma sebagai penyelamat, tapi juga sebagai Raja atas hidupmu. Amin. Banyak orang Kristen itu jadi orang Kristen setengah, a half Christian, orang Kristen 50%. Mereka pengen Yesus selamatkan mereka, jadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka nggak mau jadikan Yesus sebagai Tuhan. Implikasinya apa? Kita terima Yesus kok, tetap percaya Yesus nggak? Aku percaya, tapi dia raja nggak dalam hidupmu? Enggak, aku rajanya. Makanya aku yang merintah-merintah Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong ini. Kalau Tuhan nggak tolong, awas ya Tuhan, aku mundur nih dari pelayanan, aku nggak ke gereja lagi. Kok Tuhan kayak gini sih? Gimana sih? Bisa nggak sih jadi Tuhan? Nah banyak kita nih, kita pengen diselamatin, tapi kita nggak mau tunduk sama His kingship. Kita nggak pengen tunduk sama otoritas raja ini. Coba deh tanya sama diri sendiri, ada nggak area dalam hidupmu yang sampai hari ini kamu masih belum taati sama Tuhan? Kamu tahu kok Tuhan sering banget negur kamu di hal itu, Tuhan sering banget tegur kamu di hal itu, tapi sejujurnya sampai hari ini kamu masih mencoba menunda melakukan apa yang dia minta. Mungkin kita bilang gini, Tuhan aku mau diselamatkan, aku gak mau masuk neraka, aku mau terima hidup yang kekal. Amin, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sekarang kamu hidup ikutin apa yang Tuhan mau. Terus Tuhan ajar kita untuk apa? Misalkan ayo cari pasangan, kok kesini lagi ya. Cari pasangan yang takut akan Tuhan, yang seiman. Aduh Tuhan, kalau soal pasangan aku lebih ngerti lah. Udah aku yang cari, aku gak mau ikut apa kata Tuhan. Walaupun Roh Kudus sudah sering kasih alarm di hati, jangan. Tuhan tahu apa sih? Udahlah, anak muda nih, biarinlah Tuhan. Kalau bagian ini aku yang urus. Kalau bagian neraka dan surga, Yesus yang urus. Aku mau ikut. Tapi urusan ini biar aku aja. Urusan mengampuni, urusan akulah Tuhan. Orang yang sakit hati aku kok. Jadi Yesus gak usah ikut campur, ngerti ya? Kita sering kali gitu tuh, pilih-pilih. Jaga kekudusan, ya nantilah Tuhan, susah banget, masa gak bohong sama sekali, mana bisa. Masa sih, ya jadi akhirnya kita cuma mentuhankan dia di satu area, tapi di area lain kita yang jadi raja di situ. Nah, dibilang begini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dilahirkan kembali, kamu jadi bagian dari kerajaan Allah. Tapi itu artinya, we have to submit to His kingship. Amin. Masalah orang Kristen tuh bukan sebenarnya bukan soal keselamatannya. Karena keselamatan kita sudah dijamin. Amin. Itu sudah Yesus kerjakan. It is finished katanya di kayu salib. It is done. Jadi udah selesai. Nah masalahnya sekarang di hidup kita ini, apakah kita mau ikut 100% sama Tuhan atau kita pilih-pilih? Next. Nah perhatikan ya, kenapa disebut sekali lagi Malkut? It is not a geographical location. It is more about heart condition. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nih disebutin lagi, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, lokasi, tempat. Tapi soal, sama-sama baca, 1, 2, 3, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Yesus jadi raja di hatimu, kebenaran dia jadi penting buat hidupmu. Firman dia tuh jadi otoritas tertinggi dalam hidupmu.
Kalau Yesus jadi raja di hidupmu, sekalipun kamu lagi dalam badai, raja damai ada menemani hidupmu. Amin. Makanya ada damai. So sekali lagi, kerajaan Allah bukan lokasi. Kerajaan Allah itu suasana hatimu, siapa yang jadi raja di situ. Kalau dia, pasti damai itu ada. Amin. Kalau Yesus yang jadi raja atas hidupmu, dia adalah sukacita kita. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ada lagunya kan? Dan hatiku bersuka karenamu. Karena dia sumber sukacita. Walaupun lagi ada masalah, tetap ada alasan untuk bersukacita, ada alasan untuk bersyukur. Karena raja di hatimu adalah Yesus. Kenapa kamu suka susah nyembah Tuhan? Jangan-jangan di hatimu tuh ada raja yang lain. Dan itu bukan Yesus. Itu yang bikin kita, sekali lagi, we cannot see the kingdom of God. Padahal Yesus tuh berkali-kali sebelum dia naik, kasih tahu murid-muridnya, it is about the kingdom of God. I need to be the king in your heart before I become the king of this world. Amin. Aku perlu jadi raja di hatimu sebelum aku jadi raja memerintah di dunia ini. What's the point kalau Tuhan jadi raja di dunia ini, tapi dia gak jadi raja di hatimu? What's the point kalau kamu diselamatkan, kamu mau, tapi kamu gak mau tunduk sama otoritasnya. Kamu selalu mencari ayat untuk melawan, untuk membackup kamu supaya kamu bisa ngelakuin apa yang kamu mau. Kamu cari-cari alasan untuk menunda melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya Yesus pun pernah ngomong begini, barang siapa mau mengikut aku tapi menoleh ke belakang, dia gak layak untuk kerajaan Allah. Berarti kamu gak jadikan aku raja. Kalau raja kasih perintah, memang kamu bisa tunda. Gak usah raja deh, bos kita aja coba yang udah kerja. Nanti ya Pak, pasti kita jawabnya gak gitu. Asap knalpot ya, asap as soon as possible. Kalau bos yang minta kita jawabnya asap. Tapi kalau Tuhan yang minta, let me think about it. Ya ilah, yang raja siapa? Jangan-jangan kita yang jadi rajanya. Makanya kita gak bisa memahami pengajaran Kristus yang lainnya, karena kita selalu ya pilih-pilih. Amin. So sekali lagi, next, this is the first point. The kingdom of God is not a geographical location. Waktu Tuhan bilang gini, the kingdom of God is here. Nah, mereka juga bingung, kerajaan Allah ada di sini. Kamu gak bisa bilang itu di sana, itu di sini, bukan. Waktu aku ada di sini, aku rule, aku sovereign, aku ngomong, kalian ikutin, this is the kingdom of God. The kingdom of God is here. Waktu aku ada di situ, berdaulat dan kamu ikutin aku. It's not about geographical location. Makanya Koko percaya gini, surga itu, yang membuat itu jadi surga adalah karena ada Tuhan di situ. Amin. Ada kedaulatan Tuhan di situ. Jangan-jangan ya banyak orang pengen ke surga, tapi nggak punya hubungan sama yang punya surga loh. Nggak taat sama yang punya surga. Makanya Koko juga sering bilang kan, kita sering kali pengen selamat tapi nggak mau bangun hubungan sama si juru selamatnya. You can imagine how boring your life in the eternity if you don't love the Savior, the King. If you don't have relationship with the King. Jadi kalau sekarang gini, makanya Tuhan bilang gini kan, waktu dia ditanya murid-muridnya, gimana kami harus berdoa? Berdoalah demikian, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datang kerajaanmu. Jadi bukannya, ayo kita datang ke kerajaan Tuhan. Enggak, kerajaan Tuhan yang datang. Selama Tuhan berdaulat dalam hidupmu nih, He become king in your life, the kingdom of God is there. Amin. Jadi bukannya kita datang masuk ke kerajaannya, ada kuda-kuda gitu ya, enggak. Waktu kamu jadikan dia raja, kerajaan Tuhan tuh ada di situ. That is a matter of heart, not a location. Bukan soal lokasi, tapi soal kondisi hati kita. Are you making him a king of your heart? Apakah kamu jadikan dia raja di hidupmu? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Berdaulat yaitu sovereign. Makanya di sini tadi dibilang, ini bukan tentang geographical position, bukan tentang orang-orang rakyat-rakyat yang ada di situ, bukan.
Rather to the activity of the king himself, his exercise of sovereign power. Ini tentang kedaulatannya dia, seberapa kita tundukkan diri kita sama kedaulatannya dia. Next. Dan gimana sih cara kerja kerajaan Allah? Ini cara kerjanya. Lalu Yesus bilang, seperti apakah kerajaan Allah? Apa yang bisa aku bandingkan? Ini terjemahan Alkitab mudah dibaca, AMD ya. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang ditanam orang di kebunnya. Kalau di kitab Matius ditulis gini, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Dikatakan begini di Matius 13, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh. Yuk sama-sama katakan, apabila sudah tumbuh. Maka benih ini jadi pohon besar dan cukup bagi burung-burung untuk membuat tempat bersarang. Bahkan di sini dikatakan gini, tetapi apabila sudah tumbuh, di Matius ya, versi Matius ya, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Boleh next lagi? Terus Yesus tambahin lagi, sama masih di ayat 18-21, Yesus berkata lagi, dengan apa kerajaan Allah dapat aku bandingkan? Itu seperti ragi yang dipakai seorang ibu untuk membuat roti. Jadi ragi itu biasanya jumlahnya sedikit. Ia mencampurkan sedikit ragi ke dalam mangkuk besar tepung. Jadi tepungnya banyak, raginya sedikit. Tapi ragi itu ternyata bisa mempengaruhi seluruh adonan tepung tadi sehingga mengalami mengembang. Ya, mengembang. Jadi ragi itu membuat adonannya jadi berkembang. Raginya banyak atau sedikit? Sedikit, tapi dampaknya bisa besar. Katakan amin. Jadi kerajaan Allah tuh kayak gitu. Waktu kamu jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, jadikan dia sebagai Tuhan, Raja atas hidupmu. Kerajaan Allah itu datang dalam hidupmu. Kalau kamu belajar untuk say yes sama Tuhan, the kingdom of God arrive. Amin. Setiap kali kamu bilang yes sama Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, the kingdom of God arrive. Nah setiap kali itu terjadi kelihatannya kecil, kelihatannya hal sepele, but you will see this. Next, the kingdom of God is starting small but impacting big. Amin. Mulainya kecil tapi dampaknya besar. Amin. Mulainya kecil tapi dampaknya besar. Waktu kamu bilang sama Tuhan, yes Tuhan. Yes Tuhan, aku mau taat, aku mau mulai baca Alkitab. 1 pasal, boleh Tuhan? Boleh. 2 pasal, oke. You just start small. Seperti biji sesawi, paling kecil dari segala jenis benih. Tapi nanti nih, waktu kamu lakukan hal yang kecil, simple, sederhana ini, impact-nya atas seluruh hidupmu. Baca Alkitab yang cuma 15 menit mempengaruhi 24 jam hidupmu. Apa kurang hebat? Baca Alkitab yang cuma 15 menit, yang cuma 2 pasal, membuat kamu mengambil keputusan yang tepat untuk sisa hidupmu, untuk masa depanmu. That small, impacting that big. Amin. Makanya sesimpel itu juga. Kamu tahu gimana caranya kamu diselamatkan? Bukan pergi ke kayu salib itu, karena Yesus sudah pergi ke kayu salib itu dengan tubuh yang hancur dan dipermalukan sedemikian rupa. Dia ambil jalan terberat, tersulit, supaya kita bisa menerima keselamatan dengan cara termudah. Tahu caranya gimana? Alkitab bilang begini, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, kamu selamat. A small action of believing and confessing. Believing di hati, confessing di mulut. Selamat. Lihat ya, itu kerajaan Allah, hal-hal kecil, tapi dampaknya besar. Hal-hal rohani itu kayak gitu, hal-hal kecil tapi dampaknya besar. Kamu belajar hidup jujur, gak bohong, karena kamu tahu Tuhan menjadi perisai bagi orang yang jujur. Belajar jujur di dalam segala hal. Jangan karena, sekali lagi ya, karena hal-hal sepele kamu bohong, kamu jadi kebiasaan bohong. Tapi kalau kamu belajar jujur itu hal yang kecil, tapi lihat Tuhan akan melindungi hidupmu. Karena firman Tuhan begini, Tuhan menjadi perisai bagi orang yang jujur. Karena seringkali orang gak jujur mau melindungi diri sendiri. Silakan pilih, kamu mau jujur Tuhan yang lindungi, atau kamu mau bohong lindungi diri kamu sendiri. Kalau kamu jujur, Tuhan yang belain kamu. Amin.
So lihat hal-hal kecil. Makanya di Alkitab di Perjanjian Lama bilang begini, do not despise the small beginning. Jangan anggap sepele ya. Hal-hal kecil yang baru dimulai. Hal-hal rohani sederhana yang baru dimulai. Jangan anggap sepele. That small tiny seed akan menjadi pohon yang sangat besar. Cukup buat burung-burung tuh semua datang. Jangan-jangan gini, aku cuma pengen bilang gini. Di sini ada yang keluarganya belum percaya Yesus. Kamu sudah percaya Yesus. Kamu tuh biji sesawinya di rumah itu. Amin. Apabila sudah tumbuh, kamu jadi pohon yang akan menaungi satu rumahmu nantinya. Keluargamu yang belum percaya akan makan buah dari pohon imanmu yang dulu bijinya cuma sekecil biji sesawi. Kok pernah ke Israel dapat souvenir biji sesawi? Kecil banget gitu. Sampai satu tiup kecil ya, diisi banyak. Bayangin lah, udah tiupnya kecil, di dalamnya tuh banyak kayak pasir aja gitu. Itu biji sesawi katanya. Ya ampun, iman sebesar biji sesawi katanya bisa, iman sekecil ini nih bisa memindahkan gunung. Amin. Kalau kamu percaya dan jadikan dia Tuhan dalam hidupmu, gunung itu pindah. Amin. Gunung sama biji sesawi, bayangin lah. Small versus very big mountain. Dia bisa shift the mountain. When you submit your life to His kingship, to His kingdom, to His sovereignty. Next, berikutnya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu firman itu, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lihat ya, kamu selamat, beroleh hidup yang kekal. Tapi part yang berikutnya kamu harus tunduk sama kingship atau raja atas hidupmu, harusnya Tuhan yang jadi raja atas hidupmu. Nah pada saat kamu mentaati dia, submit, tunduk sama apa yang raja mau, Yesus jadi raja atas hidupmu, maka hidupmu akan mulai berubah. Biji sesawi itu tumbuh jadi pohon yang besar. Nah waktu pohonnya besar, dia akan menghasilkan buah, buahnya itu akan nyata untuk kehidupanmu di dunia ini. Baik itu kuliahmu, pekerjaanmu, hubunganmu, keluargamu. Kamu akan mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Aku ingat banget Pak Erwin sering bilang gini, kita sering kali berpikir udah selamat nih, kita buru-buru pengen Tuhan Yesus datang. Padahal fokusnya kita tuh bukan cuma nungguin kapan Yesus datang, tapi fokusnya kita tuh menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Di tempat pekerjaanmu, cuma kamu biji sesawinya, amin. Yang lain gak kenal Tuhan. Tapi kalau hari ini kamu di situ, pasti ada purpose Tuhan di situ. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, amin. Kalau kamu ditaruh di diberikan kesempatan yang baik, entah di kampus kamu atau di pekerjaan kamu, hiduplah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah dalam kerajaan Allah, submit. Kamu mungkin akan dibenci orang. Kamu akan dianggap sok suci, sok saleh, ya, si paling-paling, ya, si paling alim, si paling pendeta. Gak apa-apa. Waktu benih itu tumbuh, ya, lihat ya. Waktu apabila sudah tumbuh, Koko suka banget tuh kalimat apabila sudah tumbuh, dia akan jadi tanaman yang lebih besar dari yang lain. Dan semua pohon itu akan didatangi burung, dia akan menaungi yang lain. Itu hidup kita. Suatu hari Koko gak tahu di antara kalian mungkin akan jadi seorang pemimpin di sebuah organisasi pemerintahan atau di dalam marketplace. Buatlah nilai-nilai kerajaan itu hidup dulu sekarang, amin. Waktu itu udah hidup dalam hidup kita, nilai-nilai tunduk dan takut dan gentar dan hormat sama Tuhan udah ada dalam hidup kita. Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup jujur, kita lakukan apa yang firman Tuhan mau. Pada saat kamu dipercayakan Tuhan nanti jadi pemimpin di sebuah organisasi atau di pekerjaan, kamu akan mendatangkan kerajaan Allah untuk departemen yang kamu pimpin, organisasi yang kamu pimpin. Makanya mulainya sekarang, karena ada kata-kata apabila sudah tumbuh, jangan tunggu nanti, dapat dulu. Ingat ya kisah Yakub dan Esau. Esau tuh mau blessingnya tapi gak mau ambil spiritual responsibility-nya. Dari sekarang ambil spiritual responsibility-nya, supaya benih itu akhirnya tumbuh.
minimal kamu bakal jadi pemimpin di rumah tanggamu sendiri. Amin. Jadi gak ada ruginya. Gak ada ruginya kasih masa muda untuk submit dan menjadikan Yesus sebagai raja atas hidupmu. Gak ada ruginya. Kamu akan enjoy the fruit ya. Kamu akan nikmatin buah-buahnya. Next. Perhatikan kalimat ini ya. There can be no kingdom of God in the world without the kingdom of God in our hearts. There can be no kingdom of God in the world. Gak mungkin nanti kerajaan Allah itu bisa dinyatakan di desa, kampus, di sekolah, di keluarga besarku, kalau dia gak jadi raja dulu di hatiku. Dan apa artinya kalau dia jadi raja di hatiku? You will submit. Kamu akan tunduk, taat sama apa yang dia mau. Sekalipun itu berarti you have to say no for yourself. Makanya ada istilah begini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya gini, kamu bilang no sama diri kamu supaya kamu bisa bilang yes sama kehendak Tuhan. Aku gak mau, enak aja. Aku gak mau melayani, aku gak mau memuridkan. Tapi sangkal diri itu bilang gini, I say no Tuhan, so I can say yes to you, I say no to myself. Tuhan, aku gak mau sih, cuma karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Nah waktu kamu lakukan itu, the kingdom of God is here. Amin. Kerajaan Allah adalah saat hati kita menjadikan Yesus sebagai raja, bukan tempat. Dan yang kau percaya, kerajaan Allah itu bukan tentang, ada satu ayat tapi kau nggak masukin di sini. Di situ dikatakan gini, kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Amin. Waktu kamu jadikan Yesus sebagai raja, you will see the power of God be upon your life. Kamu akan lihat kuasa Tuhan ada atas hidupmu. Karena dia memang bukan cuma raja atas hatimu, dia raja atas segala raja. Kalau raja atas segala raja, jadi raja di hatimu, the same power will be upon you. Amin. Kuasa yang sama akan ada atas hidupmu. Makanya itu bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Orang yang hidupnya tunduk sama Tuhan, gak tentu jago ngomong, tapi jago taat. Amin. Belum tentu dia jago amin. Amin, amin. Yes, mungkin dia nggak amin, amin yes, tapi hidupnya aku obey Tuhan, aku taat Tuhan. Itu orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Amin. So, yuk sama-sama kita renungin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. This is the summary slide. Ingat ya, selama 40 hari sebelum Yesus naik, Yesus mengerjakan sesuatu dan Yesus mengajarkan sesuatu. Apa sih yang dia kerjakan? Dia bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya berulang-ulang. Supaya apa? Supaya murid-murid itu percaya kalau Yesus itu memang beneran hidup. Karena kalau dia gak bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, berarti pengorbanan dia di kayu salib gak cukup sempurna untuk menghapus dosa kita. Lah kalau dia pengorbanannya gak cukup sempurna untuk menghapus dosa kita, berarti sekarang kita semua masih berdosa. Upah dosa ialah maut. Jadi sia-sialah kepercayaan kita. Makanya Paulus bilang, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia udah kita percaya. Sia-sia kita nyembah Tuhan kayak gini nih, sia-sia. Kamu tetap masih hidup dalam dosamu, kamu tetap akan mengalami kematian kekal, bukan hidup yang kekal. Wasteless, semuanya sia-sia. Tapi karena dia bangkit, kepercayaanmu hari ini gak sia-sia. Amin. Kepercayaanmu hari ini gak sia-sia karena dia bangkit. Nah sebelum kita berdoa, kok mau kita sama-sama merenungkan hal ini. Waktu Yesus bangkit, dia membuat kita dibenarkan. Katakan justification. Justification artinya kita dibenarkan. Bukan kita benar ya, tapi karena pengorbanan Yesus, kamu yang gak benar, aku yang gak benar, jadi benar di mata Tuhan. Hubungan kita yang rusak sama Tuhan jadi diperbaiki. Oke? Dan coba ingat baik-baik, untuk kita bisa selamat, kita harus benar. Bukan sekedar baik. Hari ini kalau kamu lihat sosial media, banyak tuh bertebaran, cukup jadi orang baik. Masa sih Tuhan kita sejahat itu? Masa Yesus sejahat itu sih? Kalau ada orang baik, cuma gara-gara dia tidak percaya Yesus, masa sih dia ditaruh di neraka? Ada pemikiran
pikiran yang salah. Yesus gak pernah taruh orang di neraka. Tanpa Yesus taruh kita di neraka, kita udah memang menuju neraka. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Udah berada di bawah hukuman. Kita semua ini udah ada di bawah hukuman. Justru Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk ngelempar orang yang gak percaya sama dia ke neraka. Tanpa kita percaya, kita memang sudah ada dalam posisi terlempar ke neraka. Ya mengerti, katakan amin. Makanya gak cukup jadi orang baik, kita perlu jadi orang benar. Lagi pula gini ya, baik kan belum tentu benar. Kamu bisa baik nih, biayain sekolah anakmu, tapi pakai uang korupsi. Baik gak sih? Baik. Anaknya seneng kok, tapi benar gak? Enggak kan? Gak benar kan? Tapi kalau benar, itu sudah pasti baik. Kalau baik itu bisa subjektif, tau gak? Buat aku baik, buat kamu gak baik. Buat anak koruptor ya, papa tuh baik banget, aku bisa di sekolah sampai luar negeri. Buat banyak rakyat Indonesia, mana baik kayak gitu? Itu gak benar, ya kan? Makanya sekali lagi, jangan berpikir baik itu cukup untuk selamatkan diri kita. Maka firman Tuhan bilang begini, segala kesalahan kita tuh sama kayak kain kotor, segala kebaikan kita di mata Tuhan tuh kain kotor. Walaupun kita juga berani bilang gini, tapi kan aku jahatnya gak parah-parah banget. 0,00001% lah kok. Selebihnya hidupku tuh keren, kudus, tidak bercacat celah. Coba bayangin kalau kamu dikasih air minum 600 mili, terus di hadapan kamu ditetesin 1 mili, gak nyampe 1 mili deh, 1 tetes air kencing tikus. Kamu mau minum gak? Tapi masih banyak yang bersih kok. 600 mili itu cuma 600 mili banding 1 tetes. Sama kayak gitu, kamu mau minum gak? Kamu pasti gak mau minum. Aku gak mau, gak usah kayak gitu, gak usah ditetesin. Kamu minum aqua, terus segelnya udah kebuka aja, pas mau minum, ini pasti udah bekas orang. Padahal baru kebuka loh, belum tentu juga diminum sama orang. Kamu gak mau kan? Kamu punya standar kemurnian air yang harus kamu minum. Tuhan juga punya standar kemurnian orang yang bisa terima hidup yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita gak bisa, baik kita gak akan cukup. Sampai Yesus akhirnya membenarkan hidup kita dengan cara mati secara brutal di kayu salib. So hari ini, nanti kita mau berdoa, tapi kok akan berdoa yang pertama untuk yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kamu gak perlu maju ke depan, tapi kalau ada di sini yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti cukup ikutin doanya. Lakukan secara private, kamu gak perlu angkat tangan, kamu cuma cukup perlu ikutin doanya. Oke? Just to make sure, karena ini sangat critical. Dan satu pertanyaan lagi, kalau di sini Koko kasih pertanyaan kayak gini. Menurutmu ada gak sih keselamatan selain daripada Yesus? Kalau kamu jawab ada, kamu dalam bahaya. Kamu dalam bahaya. Karena firman Tuhan mencatat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lagi pula kamu bisa carilah, ada gak sih pribadi yang melakukan apa yang Yesus lakukan? Mati, bangkit, naik ke surga. Dia bisa naik ke surga aja, itu tanda dia punya akses ke surga, bener gak? Dia gak mungkin bilang aku menyediakan tempat bagimu di sana kalau dia gak berasal dari sana. So kalau kamu bilang gini, ada banyak jalan kok menuju Roma, but only one way to salvation. He is the only way, not one of the ways. Oke, dia itu satu-satunya, bukan salah satunya. Sekali lagi ya, mungkin khotbah hari ini doktrinal. Doktrinal tuh kayak, aduh apaan sih nih? Tapi kalau kamu miss di sini, kamu bisa miss dalam hidup yang kekal nanti. So better kamu cek hari ini. Do I believe Jesus as the only one God and Savior? Paling gak gini, make sure, securekan dulu posisimu di situ. Amin. The second things yang nanti kita akan doakan adalah siapa yang mau jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Bahkan pada saat Yesus bangkit, Engkau menunjukkan dirimu berulang-ulang kali karena Engkau tahu betapa pentingnya murid-murid untuk percaya kalau Yesus sungguhan sudah bangkit. Karena kalau Yesus gak bangkit, kami semua masih dalam keadaan berdosa. Kalau Yesus gak bangkit berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain kita percaya sama yang bukan Tuhan? Tapi karena Dia Tuhan, hari ini kamu punya hadiah terindah, terbesar yang pernah ada. Jangan pernah tukarkan Yesus sama egoismu. Jangan pernah tukarkan Yesus sama hubungan yang gak kudus. Jangan pernah tukarkan Yesus demi karir. Dia berikan nyawanya untuk bisa tukar tempatmu supaya kamu selamat. Why you exchange God for such a things? Tuhan, ampuni setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu. Ini yang kami mau Tuhan. Selalu